warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jinan Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai di bab 13, yaitu Controlling Access to Files. Oke teman-teman, jadi di bab 13 ini mengenai Controlling Access to Files. Nah, di bab 13 ini itu ada 9 materi yang harus kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Basic Linux Permission. Nah, jadi di Basic Linux Permission ini itu kita akan membahas mengenai read, write, dan execute ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ls. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya memiliki 3 file ya, yaitu percobaan.txt, tux.txt, dan show.txt. Nah, di sini saya akan coba ls -l untuk melihat detailnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus ingat jika direktori itu pasti depannya berawalan dengan huruf D ya. Sedangkan jika file itu pasti huruf depannya itu bukan D ya teman-teman, karena D itu menandakan bahwa itu direktori. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rwx ya teman-teman. Di sini untuk R ini itu menandakan read ya teman-teman, yang ini bahwa user kita itu dapat melakukan read. Nah, di sini ada W ini artinya write ya teman-teman. Sedangkan untuk yang X ini adalah execute ya teman-teman. Nah, jadi apa sih arti dari RW dan X? Jadi di sini kita akan bahas melalui file yang tadi ya teman-teman. Nah, jadi arti RW dan X itu seperti ini ya teman-teman. Jadi jika R itu read ya teman-teman, atau melihat. Nah, di sini teman-teman memiliki file dan memiliki permission. Read itu artinya teman-teman dapat membuka atau mengopen file tersebut. Nah, jika direktori itu teman-teman dapat mengelis atau membuka direktori tersebut. Sedangkan untuk W atau write itu artinya dapat memodifikasi jika di file ya teman-teman. Sedangkan untuk direktori itu terdapat permission write itu teman-teman dapat meng-create atau menambahkan atau men-delete ya teman-teman, atau menghapus. Nah, yang terakhir itu ada execute. Itu teman-teman jika memiliki file dan memiliki permission execute, teman-teman dapat merun atau merunning file tersebut. Nah, sedangkan untuk directory teman-teman itu dapat meng-cd ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai user group dan other. Nah, oke teman-teman, jadi pertama kita bisa melihat detailnya dulu, yaitu ls -l. Nah, oke, di sini terdapat abjad-abjad yang memiliki arti ya teman-teman. Nah, jika depan D itu menunjukkan bahwa itu adalah direktori ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan ini ya teman-teman, direktori yang desktop ini. Nah, di sini untuk Siva itu menunjukkan bahwa ini adalah user ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanannya itu ini menunjukkan grup ya. Jadi di sini untuk directory desktop ini memiliki user Siva dan grup Siva ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat abjad-abjad yang memiliki arti. Nah, untuk D ini kita abaikan saja ya teman-teman, karena D ini menunjukkan bahwa ini adalah direktori desktop ya teman-teman. Jadi di sini terdapat rwx, itu menunjukkan bahwa user Siva itu dapat melakukan atau memiliki permission read, write, dan execute ya teman-teman. Sedangkan untuk r-x ini adalah untuk grup ya teman-teman, grup Siva yang ini ya teman-teman. Jadi untuk r-x itu menunjukkan bahwa grup Siva itu memiliki permission write dan execute saja ya teman-teman. Sedangkan untuk r
min x yang ini menunjukkan bahwa hanya memiliki permission read dan execute. Nah, untuk yang terakhir ini kita menunjukkan permission untuk other ya teman-teman. Jadi selain user dan group itu disebut sebagai other. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu scan ownership. Jadi di sini kita akan mengubah kepemilikan suatu file ya teman-teman. Oke, yang pertama kita bisa ls. Nah, di sini saya memiliki dua file saja ya teman-teman. Di sini kita bisa ls min l untuk melihat detailnya. Nah, oke, di sini saya memiliki web file yang pemilikannya itu masih user Siva dan grup Siva ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk menambahkan file baru yaitu dengan perintah touch ownership txt. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa ls min l. Nah, jadi untuk file yang tadi kita buat itu kepemilikannya itu masih user Siva dan grup Siva ya, teman-teman. Untuk mengubah kepemilikannya, di sini kita bisa masuk ke home directory root dulu ya. Tuh. Di sini kita akan membuat user baru dengan sudo add user, lalu nama user yang kalian inginkan ya. Di sini saya mau new owner. Di sini kita bisa enter. Di sini kita masukkan passwordnya ya. Kita masukkan passwordnya lagi. Di sini kita bisa enter saja. Di sini kita bisa yes ya. Nah, itu kita bisa cd t2 lalu ls ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk user new owner-nya itu sudah terbuat ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa cd /. Nah, itu kita dapat masuk user name owner-nya yaitu new owner. Ya, di sini kita bisa ls. Di sini kita bisa ls min l. Nah, oke, di sini kita akan coba untuk mengubah kepemilikan file ownership txt ya. Yang tadinya user Siva dan grup Siva, kita akan ubah menjadi user new owner dan grup new owner ya teman-teman. Nah, untuk file new ownership ini juga hanya dapat di-read oleh user Siva dan grup Siva saja. Di sini kita bisa cd titik 2 ya. Nah, itu kita bisa ls. Di sini kita bisa ls min l. Jadi untuk user new owner ini hanya masuk ke user new owner dan grup new owner saja. Jadi dapat dikatakan sebagai other ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa akan masuk ke user Siva, cd Siva /. Nah, setelah itu kita akan coba to nano ownership txt. Kita akan coba untuk mengeditnya, seharusnya tidak bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi permission hina ya teman-teman, karena untuk other ownership txt itu kepemilikannya masih user Siva. Di sini kita bisa coba. Di sini kita akan coba untuk mengubah permissionnya. Di sini kita bisa lalu di sini kita bisa ketikkan yaitu John new owner
new ownership txt. Nah, jadi apa sih maksud dari perintah chown atau chown? Itu untuk mengubah permission kita, teman-teman. Nah, yang ini dari user Siva, kita akan ubah menjadi user new owner dan grup yang tadinya kita Siva. Jadi kita akan ubah menjadi permission group new owner. Dan di sini adalah untuk permission file ownership txt ya, teman-teman. Di sini kita bisa enter, lalu di sini kita bisa ls min l. Oke, teman-teman, jadi untuk ownership itu kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner, user new owner, dan group new owner. Nah, jadi kepemilikannya ini sudah berubah. Di sini kita akan coba untuk mengedit file ownership melalui new owner ya, teman-teman. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa nano ownership txt. Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah bisa mengedit file ownership txt ya, teman-teman. Karena tadi kepemilikannya itu sudah kita ubah. Nah, di sini kita coba 1, coba 2, coba 3. Di sini kita bisa Ctrl X untuk menyimpannya, kita bisa Y, enter. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk ke Siva terlebih dahulu. Itu ini saya akan coba yaitu nano ownership txt ya. Nah, di sini tidak bisa ya, teman-teman, karena kepemilikannya ini sudah diubah. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang keempat yaitu change permission. Untuk langkah awal di sini kita bisa ls min l. Nah, jadi untuk file ownership txt ya, teman-teman, ini untuk user new owner itu hanya dapat melakukan read dan write ya, teman-teman, tidak dapat melakukan execute ya, teman-teman. Nah, untuk grupnya new owner juga hanya dapat melakukan read ya, sedangkan untuk other juga hanya dapat melakukan read ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat file baru yaitu touch permission txt. Lalu kita bisa ls min l. Di sini untuk file permission txt itu kita hanya dapat melakukan read dan write ya pada user Siva, dan group itu hanya dapat melakukan read. Untuk other juga hanya dapat melakukan read saja ya, teman-teman. Nah, di sini akan coba melakukan permission. Jadi nanti file permission txt untuk grupnya itu dapat melakukan write, teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke router terlebih dahulu yaitu lalu di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu chmod g w permission txt. Nah, jadi apa sih maksud dari perintah ini? Adalah untuk mengubah permission, yaitu maksudnya untuk grup. Jadi nanti grup dapat melakukan write pada file permission txt. Di sini kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa ls min l. Nah, oke, teman-teman, jadi untuk permission pada file permission txt yang tadinya R saja itu berubah untuk grupnya jadi RW, teman-teman, read dan write. Nah, di sini kan untuk permission txt
itu hanya dapat diakses oleh user Siva dan grup Siva. Nah, jadi saya akan coba untuk memasukkan user new owner itu ke dalam grup Siva. Jadi siapa saja yang berada di grup Siva itu dapat melakukan read dan write ya pada file permission txt. Untuk memasukkan user new owner ke grup Siva itu teman-teman dapat cd -2. Di sini kita bisa ls, lalu sudo usermod min a g Siva new owner. Setelah itu kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah clear. Lalu di sini saya akan masuk ke new order, so new owner. Oke teman-teman, di sini kita bisa ls. Oke, setelah itu di sini kita akan coba untuk mengedit file permission txt ini. Ya teman-teman, di sini kita bisa nano permission txt. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba mengeditnya dengan 1 2 3 4 5. Kita bisa Ctrl X Y untuk menyimpannya. Kita enter. Oke teman-teman, jadi di sini sudah bisa mengedit file permission txt ya teman-teman. Lalu di sini kita akan coba masuk ke Siva, yaitu su. Nah, di sini kita bisa ls min l. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mencoba menghapus yang write pada file permission txt ya teman-teman, pada grup Siva ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan perintah yaitu chmod g min w permission txt. Nah, jadi apa sih perintah yang ini chmod? Itu untuk mengubah permission group agar tidak dapat melakukan write pada file permission txt ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa coba ls min l. Oke teman-teman, untuk file permission txt, nah untuk grupnya itu tidak dapat melakukan write lagi ya teman-teman, hanya dapat melakukan read. Nah, di sini kita akan coba masuk ke new owner. Di sini kita dapat melakukan nano permission txt. Teman-teman, jadi ini tidak bisa ya, karena tadi untuk permission write itu kita sudah hilangkan. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi mengenai execute permission. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya memiliki beberapa user ya teman-teman. Untuk user Siva, defaultnya itu tidak dapat melakukan write and execute ya teman-teman. Untuk order juga sama, tidak dapat melakukan write dan execute. Nah, jadi di sini saya akan coba ubah agar nanti itu dapat write dan execute. Untuk order juga akan dapat write dan execute ya teman-teman. Nah, di sini kita coba misalnya kita masuk ke user new owner terlebih dahulu ya. Di sini kita akan coba cd siva slash. Nah, ini pasti tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini akan memasya denote ya teman-teman, karena di sini itu tidak ada hak akses untuk execute ya teman-teman. Nah, di sini untuk caranya bisa masuk terlebih dahulu ke su. Di sini kita dapat masukkan perintah yaitu chmod g plus
X Siva slash. Jadi arti ini itu untuk mengubah permission, sedangkan G itu untuk grup. Jadi nanti grup dapat melakukan execute pada user Siva ya teman-teman. Setelah itu kita dapat mengubah untuk order chmod O plus X Siva slash. Nah, perintah ini itu adalah untuk yang order ya. Kita bisa enter. Lalu di sini kita akan ubah yaitu chmod O plus W. Jadi nanti order juga dapat melakukan write ya teman-teman. Di sini kita bisa enter. Lalu untuk group juga akan kita buat agar dapat melakukan write yaitu chmod G plus W. Bisa enter. Setelah itu kita bisa ls min l. Nah, oke teman-teman, jadi untuk user Siva dan grup Siva sudah dapat melakukan read, write, dan execute ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk ke user new owner terlebih dahulu. Ini kita coba untuk cd Siva. Oke teman-teman, jadi untuk urutan tadi adalah permission untuk directory. Teman-teman, jadi untuk permission pada file di sini kita bisa cd tip 2. Setelah itu di sini kita akan coba ubah untuk permission group dan order ya teman-teman, agar tidak dapat melakukan execute. Dan di sini kita bisa chmod G min X seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti grup itu tidak dapat melakukan execute. Ini bisa enter. Lalu untuk order juga sama ya teman-teman. Ini kita bisa ls min l. Nah, oke teman-teman, jadi untuk grup ini hanya dapat melakukan read dan write ya teman-teman, tidak dapat melakukan execute. Untuk order juga sama, tidak dapat melakukan execute. Nah, di sini kita bisa masuk ke Siva. Setelah itu kita bisa ls cd Siva lalu bisa ls. Nah, jadi teman-teman, jika execute pada file itu tidak dapat merunning file yang berbasis shell txt, teman-teman, tetapi hanya dapat merunning file yang berbasis atau shell nya itu sh ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk membuat file dengan show sh. Teman-teman bisa touch sini kita coba untuk nano ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa ketikkan itu, tanda petik 2 hello world. Setelah itu kita bisa Ctrl X untuk menyimpannya, kita Y, enter. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke user new owner ya teman-teman. Terus new. Nah, jadi di sini saya akan coba melihat apakah di sini saya bisa merunning c.sh tersebut. Filenya seharusnya tidak bisa ya teman-teman. Di sini kita bisa /c.sh. Oke teman-teman, jadi di sini permission denied ya teman-teman, karena di sini tidak memiliki akses execute. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk ke Siva terlebih dahulu.
kita akan coba lagi, yaitu TCTSH. Nah, jadi di sini juga permission denials ya teman-teman, karena belum mendapatkan permission execute. Di sini kita coba ls min l. Jadi teman-teman di sini hanya mendapatkan read, write, dan write saja ya teman-teman. Jadi belum melakukan execute ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengubah execute atau memberikan execute, di sini kita bisa masuk ke lalu kita masukkan perintah yaitu chmod u plus x c.s. Di sini kita akan coba untuk mengubah permission usernya, nanti itu dapat melakukan execute pada c.s ya teman-teman. Di sini kita bisa enter, di sini kita bisa masuk ke Siva. Lalu di sini kita coba lihat ya, cat c.s. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini saya sudah bisa melihat isi dari c.sh ya, yaitu hello world ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang keenam, yaitu review chmod. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah menggunakan permission atau chmod ya teman-teman. Misalnya di sini chmod yaitu user, bisa group atau bisa order. Nah, di sini misalnya kita akan ubah user to plus r. Nah, jadi ini artinya kita menambahkan permission read pada user ya teman-teman. Misalnya di sini w, berarti ini akan menambahkan permission write pada user kita. Dan di sini untuk desktop, directory desktop, itu user sudah melakukan read, write, dan execute ya teman-teman, yang depan ini. Sedangkan untuk grup itu hanya dapat melakukan read dan execute, belum dapat melakukan read ya teman-teman. Untuk order juga sama, hanya dapat melakukan read dan execute saja. Jadi untuk U itu adalah untuk user, dan O itu adalah untuk order, dan G itu untuk grup ya teman-teman. Jadi teman-teman juga dapat melakukan atau menghilangkan permission execute teman-teman. Jadi di sini misalnya dokumen itu kan untuk grupnya sudah bisa execute ya teman-teman. Di sini kita akan coba misalnya chmod kita kasih tanda min x dokumen, kita bisa ls min l. Nah, di sini untuk dokumen, untuk grup itu sudah tidak ada execute-nya lagi, sudah bertanda min. Ini hanya dapat melakukan read ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk permission r itu artinya untuk read, dan write itu tandanya w ya, dan execute itu tandanya x ya teman-teman. Nah, teman-teman harus ingat pada permission tersebut. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang ke-7, yaitu chmod dengan number. Jika sebelumnya kita sudah belajar chmod itu menggunakan huruf depan saja, misalnya G itu untuk grup. Jadi di sini kita akan belajar menggunakan angka ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menuliskan chmod nanti dengan angka ya teman-teman. Jadi jika kita ingin execute itu nanti kita akan menggunakan angka 1. Lalu dengan write itu kita menggunakan angka 2. Lalu dengan read itu kita menggunakan angka 4. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk membuat file baru dengan touch number permission
txt. Nah, setelah itu kita bisa ls min l. Nah, jadi untuk file number version txt ini untuk usernya dapat melakukan read, write, lalu grup hanya dapat melakukan read dan other juga hanya dapat melakukan read. Nah, di sini kita akan coba untuk user, nanti kita akan buat full permissionnya ya teman-teman. Jadi dapat read, write, dan execute. Nah, untuk grup sendiri itu nanti kita akan buat agar menjadi read dan execute. Lalu untuk other itu kita akan buat read dan write ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu chmod. Nah, oke teman-teman. Jadi apa sih arti dari angka 765? Jadi angka 7 ini digunakan untuk user dan 5 itu digunakan untuk grup dan 6 itu digunakan untuk other ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengklasifikasi kenapa 7 itu berarti menggabungkan execute, write, dan write ya teman-teman. Karena di user sendiri itu kita akan membuat dengan full permission. Jadi dapat execute, write, dan read. Jadi jumlahnya 7, 1 tambah 2 tambah 4, jadi jumlahnya 7. Nah, untuk 5 ini adalah milik grup. Jadi grup sendiri itu akan dibuat menjadi Rx ya teman-teman. Jika Rx berarti 4 plus 1, maka hasilnya 5. Nah, untuk 6 ini adalah untuk order ya teman-teman. Jadi di sini order kita akan membuat agar dapat read dan write ya teman-teman. Nah, di sini read itu 4 dan write itu 2. Jadi 4 tambah 2 hasilnya 6. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ls min l. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini untuk permissionnya sudah jadi ya teman-teman. Dan di sini rwx untuk user, lalu untuk grup itu rx. Lalu untuk othernya hanya dapat rw ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba buat ya. Nah, 656 artinya nanti user kita itu dapat melakukan read dan write teman-teman. Jadi untuk execute itu akan tidak bisa ya teman-teman. Ini kita bisa enter, lalu kita ls min l. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk user itu hanya dapat melakukan read atau write ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang ke-8 yaitu chown pada direktori bagian 1. Nah, oke teman-teman, yang pertama itu kita akan membuat mkdir dir 1. Nah, karena saya sudah membuat dir 1, jadi saya tidak perlu untuk membuatnya lagi. Di sini kita bisa ls dir 1 untuk mengeceknya. Oke teman-teman, di sini kosong ya. Nah, di sini saya akan isikan lagi dengan dir 2 ya teman-teman. Kita masuk ke dir 1 terlebih dahulu, yaitu cd dir 1. Lalu di sini saya akan isikan lagi yaitu dengan mkdir dir 2. Setelah itu kita akan isikan lagi dengan direktori lagi. Di sini mkdir, saya akan menggunakan absolute path 2 slash dir 3. Setelah itu kita bisa ls dir 2 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi isi dir 2 itu dir 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa cd dir 2 lalu ls min l. Oke teman-teman, jadi untuk direktori dir 1 itu masih kepemilikan user Siva ya. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk mengubah kepemilikan direktori dir 1 itu menjadi kepemilikan new owner yang telah kita buat ya teman-teman. Nah,
Di sini kita bisa masuk ke directory rootnya, so terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ke home ya teman-teman, cd d2, lalu ls teman-teman. Jadi nanti directory dir1 itu kita akan ubah kepemilikan menjadi pemilikan new owner ya teman-teman. Dan di sini kita bisa masuk ke Shiva terlebih dahulu, yaitu cd Shiva, lalu masukkan perintah count new owner. Nah, jadi maksud dari perintah ini nanti kita akan ubah kepemilikan directory dir1 menjadi kepemilikan user new owner dan group new owner. Setelah itu kita bisa ls min l. Oke teman-teman, jadi untuk directory dir1 kepemilikannya sudah berubah menjadi new owner, user new owner dan group new owner ya teman-teman. Di sini kita bisa cd dir1 lalu ls min l. Oke teman-teman, jadi jika kita menggunakan perintah seperti tadi, maka isi dari dir1 itu kepemilikannya belum berubah. Jadi yang berubah hanya kepemilikan dari dir1 ya teman-teman. Isinya itu masih kepemilikan user Shiva dan grup Shiva. Nah, jadi teman-teman, untuk cara cepatnya kan teman-teman kan tadi menggunakan perintah ini ya teman-teman, count new owner dir1 lalu d2. Nah, untuk cara cepatnya itu ada teman-teman. Jadi di sini saya akan coba untuk merubah kepemilikan menjadi Shiva lagi. Di sini kita bisa cd count. Jadi teman-teman, di sini saya akan ubah menjadi kepemilikan saya lagi ya. Ini kita bisa ls min l. Nah, di sini sudah berubah menjadi kepemilikan saya. Nah, jadi perintah untuk mengubah directory sekaligus isinya teman-teman dapat menggunakan perintah count. Nah, oke teman-teman, jadi perintah seperti ini min r. Lalu di sini ada new owner. Itu untuk user, di sini untuk group, dan akan mengubah directory dir1 ya teman-teman. Lalu kita bisa ls min l. Oke teman-teman, jadi kepemilikannya ini sudah berubah. Di sini kita bisa cd dir1 lalu ls min l ya teman-teman. Oke teman-teman, kepemilikannya sudah berubah untuk dir2-nya. Setelah itu di sini kita bisa masuk ke dir2 ya teman-teman, cd dir2. Sini kita bisa ls min l. Nah, jadi teman-teman, di sini isinya itu sudah berubah kepemilikannya menjadi new owner semua ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai chmod pada directory bagian 2. Pada review chmod dan chmod dengan number itu kita mengubahnya kepemilikan pada file. Di sini kita akan coba pada directory ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan coba untuk membuat sebuah directory teman-teman dengan mkdir chmod test. Lalu di sini kita bisa ls min l. Nah, oke teman-teman, untuk directory chmod text itu masih kepemilikan user Shiva ya teman-teman. Di sini kita akan coba untuk mengubah permissionnya. Di sini untuk user Shiva itu kita akan ubah agar tidak dapat melakukan execute. Sedangkan untuk grupnya nanti kita akan buat agar dapat melakukan read. Lalu untuk other, di sini kita akan coba untuk melakukan agar dapat melakukan read. Juga seperti biasa, di sini kita masuk ke root ya terlebih dahulu. Di sini kita bisa coba masukkan perintah chmod. Di sini kita bisa min. User itu kita akan ubah agar tidak dapat melakukan execute ya teman-teman, yaitu x min x. Ini chmod text slash. Kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ubah lagi chmod untuk grupnya
grup itu akan dapat memasukkan read ya teman-teman, yaitu G plus W. Sini Chmod test slash. Lalu untuk ordernya itu juga sama, write Chmod no O plus W Chmod text. Setelah itu di sini kita bisa enter, lalu ls min l. Nah, oke teman-teman, jadi untuk directory chmod text itu untuk user sudah tidak dapat lagi untuk melakukan execute. Lalu untuk grupnya sudah dapat melakukan read dan order, juga sudah dapat melakukan read ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya mengenai bab 13, yaitu controlling access to files. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.